Pemirsa, gaya komunikasi Bakoboy ala Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terus menyedot perhatian, tak terkecuali oleh mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Kendati dikritisi, Purbaya mengklaim gaya ceplas-ceplosnya justru efektif dapat mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Benarkah? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tak henti-hentinya menjadi buah bibir. Pernyataannya yang cenderung ceplas-ceplos ala koboi menyedot perhatian sejumlah kalangan, tak terkecuali oleh mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Apalagi Purbaya tak segan mengkritisi ulah oknum pejabat yang nakal. Hasan Nasbi khawatir gaya komunikasi Purbaya justru bisa mengganggu soliditas pemerintah. Kalau lama-kelamaan orang akan melihat ini sebagai ketidaksolidan pemerintah, padahal soliditas pemerintah itu penting sekali. Jadi nggak bisa berlarut-larut kayak gitu. Maksudnya kalau ceplas-ceplosnya mengenai atau kelugasan itu mengenai kebijakan dan lain-lain nggak apa-apa. Tapi kalau saling melemahkan antar pejabat, nanti kan kita juga pernah ada yang kayak gitu dan nggak solid akhirnya. Namun Menkyu mengaku apa yang ia lakukan sudah sesuai mandat dari Presiden Prabowo untuk mengembalikan kepercayaan publik ke pemerintah. Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Purbaya bahkan berani membuka data indeks kepercayaan masyarakat yang meningkat pada bulan Oktober 2025. Survei ke masyarakat, apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat ke pemerintah, apa tidak? Masyarakat ke pemerintah, kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya. Lantas, benarkah gaya koboi ala Purbaya efektif mendongkrak tingkat kepercayaan masyarakat? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, gaya komunikasi koboi ala Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyedot sejumlah perhatian, tak terkecuali dari mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Purbaya mengklaim gaya ceplas-ceplosnya lah yang justru bisa menaikkan tingkat kepercayaan publik. Benarkah? Untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan pakar komunikasi politik Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Karim Suryadi. Selamat sore, Prof. Karim. Selamat sore, Adit. Baik, sebelum kita menganalisis gaya komunikasi dari Purbaya, saya ingin ke Hasan Nasbi terlebih dahulu yang mengkritisi gaya komunikasi dari Purbaya ini yang katanya dapat mengganggu soliditas dari pemerintahan Prabowo Subianto. Benarkah menurut Anda seperti itu? Ya, begini ya, apa yang dilakukan oleh Pak Menteri Purbaya sampai hari ini, menurut saya itu seperti kopi yang baru diseduh. Dia memberikan resonansi emosional yang kuat. Tetapi kesejatian rasanya baru akan didapat setelah tegukan ke-5, ke-6, ke-7. Kita melihat sampai hari ini memang disuka. Dan respon emosionalnya positif. Jujur itu harus diakui. Berbagai platform, berbagai berita, berbagai analis, berbagai kalangan. Di kampus pun itu menjadi perbincangan. Bahkan di WAG, para Dewan Guru Besar juga itu mengapresiasi ya. Hanya masalahnya, apakah itu benar akan memberikan dampak jangka panjang? Nah, ini yang saya katakan analogi kopi tadi. Seperti kopi, pertama kali, aromanya semerbak. Tapi pahit tidaknya, asam tidaknya itu seguan selanjutnya. Jadi artinya apa? Artinya ada dua yang akan menentukan efek jangka panjangnya. Yang pertama, konsistensinya. Dan yang kedua, hasilnya. Betul bahwa ekonomi, keuangan, fiskal itu persepsi. Dalam pengertian untuk seberapa persen dipengaruhi oleh persepsi, apalagi ini menyangkut
seorang pejabat publik yang penting yang menangani urusan keuangan. Jangan lupa ada teori yang mengatakan bahwa words move markets. Kata-kata seorang pejabat fiskal itu bisa menggerakkan pasar. Itu pasti. Kita melihat bagaimana respon pasar terhadap pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya. Kita tahu itu. Turun, kemudian naik. Artinya responnya memang bagus. Jadi efektif atau tidaknya dalam jangka panjang, faktornya dua, konsistensi dan kebijakan. Lalu terkait dengan kritik Hasan Nasbi, menurut saya ada benarnya juga ya. Karena begini, saya sudah katakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Pak Purbaya ini punya satu sentimen positif, sekaligus juga ada sinyal negatifnya. Sentimen positifnya adalah ada citra tentang kejujuran dan persepsi tentang kredibilitas Sang Purbaya yang bukan hanya ceplas-ceplos, bukan hanya berani membuka sesuatu, tetapi ia coba mereformasi gaya komunikasi keuangan yang berjarak, yang hati-hati dengan gaya yang sederhana dan vulgar. Nah, ini respon positifnya adalah memberikan angin segar dan pencitraan tentang kejujuran. Jangan lupa ya, kejujuran itu melambangkan otentisitas komunikasi. Dan bagi bidang-bidang yang sangat sensitif, otentisitas itu lebih penting dari sekedar retorika saja. Jadi komunikasi fiskal bukan soal retorika. Yang menentukan kepercayaan itu adalah otentisitas, dan itu sudah terpenuhi. Tapi kita melihat sinyal negatifnya. Apa sinyal negatifnya? Misalnya respon terhadap tindakan Purbaya membuka WUS. Banyak tokoh yang ngomong. Ya, bahkan bukan hanya tokoh di luar kekuasaan, tapi di dalam lingkaran pemerintahan. Termasuk ketika ia membuka tentang dana kas daerah yang nganggur, yang ada di bank. Itu kan respon kepala daerah. Jadi ini bisa menunjukkan desonansi. Tetapi menurut saya sejauh tidak bertabrakan dengan kebijakan presiden, ya, sejauh tidak bertabrakan dengan kebijakan presiden, ini tidak jadi masalah. Mungkin inilah ya yang dimaksudkan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa hari yang lalu, bahwa saat ini ada menteri yang ditugaskan sebagai striker, dan mungkin Purbaya adalah salah satu strikernya, gitu ya. Betul. Yang lain mungkin ini kan yang disampaikan Purbaya sebetulnya ketika dia berbicara bahwa ala koboynya ya atas perintah dari Pak Prabowo, makanya dia tidak peduli dengan yang lain kan? Ya iya, tentu saja, saya yakin tentu saja. Oleh karena itu saya selalu melihat dan menilai apa yang dikatakan, dilakukan Pak Purbaya ini dalam konteks dia sebagai pembantu presiden yang khusus menangani urusan keuangan yang sangat sensitif itu. Jadi kalau dia selama ini, jadi saya pernah gambarkan, itu kan seperti lukisan besar, seperti mural Presiden Prabowo yang dibangun oleh evidence based, big vision, dan ketata kelolaan gitu ya. Nah, Purbaya adalah seorang yang tampil dengan warna yang mencolok gitu, yang menarik perhatian dari sekian warna yang ada di mural Pak Prabowo itu. Nah, tapi selama warna ya semencolok apapun warna Purbaya, kalau tidak menutup ya, kalau tidak menutupi muralnya Prabowo, nggak jadi masalah, bahkan itu menjadi bagus. Jadi seperti halnya desain ya, warna mencolok itu harus ada, kontras itu harus ada, tetapi kontras tidak bisa terlalu banyak karena itu akan mengganggu keseimbangan desain komunikasi yang digalang oleh presiden. Jadi sampai hari ini bagus, tapi apakah sampai hari ini bagus ini akan berdampak bagi pemulihan kepercayaan? Dua kata kuncinya, satu konsistensi. Sebab kalau dilakukan sekejap, kalau episodik itu biasanya yang episodik itu teatrikal gitu ya, atau dramaturgi gitu ya, penceritaan sekejap hanya sebagai pemanis mata saja. Tapi kalau konsisten, apakah Anda di sini melihatnya ini adalah efek dari dramaturgi tadi atau memang tadi otentik dari seorang Purbaya? Sejauh ini otentik, karena saya melihat Purbaya bekerja dari ruang data dan tidak mencari tepukan. Sejauh ini ya, sejauh ini. Tapi ke depan saya tidak tahu, karena mungkin tekanan akan banyak gitu ya. Meskipun kata presiden, oh ya oke, kamu saya backup, kamu minta 5 saya kasih 10. Tapi kan ada kanan kirinya aktor-aktor yang juga mencari panggung gitu ya. Prof, tapi kan tidak semua nyaman dengan gaya komunikasi Purbaya, terutama ya tadi ada di internal kabinet Pak Prabowo sendiri. Nah itu dia saya bilang, itu yang akan menekan meskipun Pak
Purbaya ini diizinkan, direstui, bahkan didorong oleh presiden, tapi kan kanan kirinya juga orang yang punya kekuasaan, punya pengaruh dan punya motif nyari panggung juga gitu ya. Nah, ini yang saya bilang, jadi keberanian Purbaya ini harus dibingkai dengan strategi gitu ya. Baik. Jadi dia harus, ya saya yakin lah dia sudah tahu ya kapan. Jadi saya katakan keberanian itu kan tidak selamanya berdiri dan berteriak ya. Kadang harus duduk dan diam juga gitu ya. Baik. Jadi tapi benarkah ini dapat mengganggu soliditas dari kabinet Pak Prabowo sendiri? Sejauh ini tidak ya. Baik. Sejauh ini tidak, karena apa yang dilakukan itu masih dalam frame pemerintahan Prabowo yang evidence based, kemudian big vision, dan Prabowo kan berkali-kali mengatakan saya akan bongkar kan gitu ya. Saya akan lawan, saya tidak akan pernah takut selama rakyat mencintai saya akan berani. Tidak akan takut, tidak akan mengenal kasihan untuk maling-maling dan untuk hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi menurut saya ini adalah terjemahan versi Purbaya atas ancaman, atas tindakan, atas komitmen Presiden Prabowo untuk memerangi hal-hal yang menjadi kepompong ya, hal-hal yang menjadi baksil-baksil perkembangan ekonomi dan pembangunan. Jadi menurut saya masih in line with, masih sejalan gitu ya. Jadi dan kita tidak usah terjebak pada gaya. Sebenarnya yang kita nantikan sebenarnya hasil dari gebrakan ini. Oleh karena itu maka saya bilang, kalaupun dia masih bisa konsisten, tidak episodik, bagaimana hasilnya gitu ya. Bagaimana hasilnya? Pasar akan merespon ini, performance ekonomi fiskal akan mengikuti ini gitu ya. Jadi ini tidak bisa dinilai dari awal, meskipun ya kita gembira ada respon yang positif, angin segar, mudah-mudahan aja ini menjadi pengungkit kinerja ekonomi yang makin baik gitu ya. Baik. Hasil adalah sesuatu yang sifatnya jangka panjang, tapi ketika kita berbicara masalah komunikasi yang efektif, apakah itu sudah terjadi saat ini, mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah, apalagi kita melihat bahwa hari ini Purbaya ini menjadi media darling gitu ya? Sampai saat ini efektif, karena komunikasi efektif itu apa yang disampaikan oleh Purbaya diterima oleh masyarakat. Karena analoginya sederhana gitu ya. Contoh misalnya soal dana daerah gitu ya. Bagaimana mungkin daerah meminta transfer ditambah kalau sudah ada pun disimpan? Kan ini sangat sederhana logikanya. Jadi justru menurut saya Purbaya ini mencoba menyederhanakan matrik-matrik ekonomi yang kadang rumit dengan simbol-simbol yang abstrak yang jauh gitu ya, yang tak terjangkau dengan cara-cara yang sederhana. Saya suka ini dan harus dilakukan ini. Jadi menurut saya dalam hal dimensi kejujuran dari gaya komunikasi publiknya harus dipertahankan. Tetapi dari dimensi kepekaan fiskalnya, nah ini yang harus dikontrol. Dia tahu kira-kira ini indikasi respon pasar seperti apa, respon investor seperti apa, dia akan tahu. Saya yakin dia melakukan audit komunikasi. Makanya tadi dia tunjukkan bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat pasca dia diangkat sejak 8 September kan gitu ya. Betul. Itu artinya apa? Dia bekerja dari ruang data, bukan hanya data ekonomi yang akan dia bicarakan, tapi juga dia mengkaji tentang dampak apa yang dia ucapkan. Ini bagus, evidence based gitu ya. Tapi berbicara, jadi kalau ada misalnya soal strategi lupa, seperti apa Prof yang harus diterapkan oleh Pak Purbaya agar tadi komunikasinya efektif ke masyarakat, juga dapat efektif ke dalam kabinet itu sendiri? Ini berbicara strategi. Dan jangan lupa yang terakhir ya Aditya. Jadi bagaimana cara dia merespon kritik ini juga akan menentukan ya. Sebab biasanya orang yang sensitif terhadap kritik, menutup, jadi menjaga jarak, itu justru lambang ketidaksiapan dia. Kalau dia betul-betul jujur dan bekerja berdasarkan data, berbicara dari ruang data, dia akan terima kritik itu gitu ya. Karena orang yang bicara berdasarkan data dan menyadari kebenaran, dia akan mengatakan begini dalam hatinya, bahwa kebenaran itu seperti gelas yang jatuh dari Tuhan. Semuanya berserakan. Dan orang yang memungutnya seakan-akan sudah mendapatkan kebenaran, padahal hanya serpihannya gitu ya. Jadi respon dia terhadap kritik itu menjadi bagian yang akan menentukan pemulihan kepercayaan itu, selain konsistensi dan hasil itu sendiri gitu. Baik, itu penutup yang luar biasa dari Prof Karim. Ini memang terbukti ya pakar dari komunikasi politik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Prof Karim, sehat dan sukses selalu untuk Anda.